manusia pertama alaihi salam dan istri tercinta Sayyidatina Hawa tetap melalui syariat. Ketika Nabi Allah Adam diciptakan, lalu Allah Ta'ala menciptakan Siti Hawa, diambil dil'ah, tulang rusuknya Siti Sayyidina Hawa. Jadilah Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Allah Adam mau mendekati, dicegah oleh Sayyidina Jibril. Mah ya Adam. Coba dibaca di dalam khutbah nikah. Harus dengan mas kawin ya Adam. Wa ma mahriha. Apa mas kawinnya? Allah Ta'ala berfirman, mengutus kepada malaikat Jibril, Sallallahu Habibi Muhammad Asyara marrah wa qila asyrina marrah. Nabi Adam mas kawinnya dengan membaca sholawat 10 kali, wakilas 20 kali. Mas kawin Nabi Adam kepada Sayyidatina Hawa alaihi wassalam. Berarti kita ini lahir dari mas kawin adilnya sholawat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terima kasih kita kepada Rasulullah apa? Ini terlalu tinggi dululah, ini orang tua saja kita berbicara. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Jangankan lagi manusia biasa yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul dan Nabi, manusia pertama alaihi salam dan istri tercinta Sayyidatina Hawa tetap melalui syariat. Ketika Nabi Allah Adam diciptakan, lalu Allah Ta'ala menciptakan Siti Hawa, diambil dil'ah, tulang rusuknya Siti Sayyidina Hawa. Jadilah Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Allah Adam mau mendekati, dicegah oleh Sayyidina Jibril. Mah ya Adam. Coba dibaca di dalam khutbah nikah. Harus dengan mas kawin ya Adam. Wa ma mahriha. Apa mas kawinnya? Allah Ta'ala berfirman, mengutus kepada malaikat Jibril, Sallallahu Habibi Muhammad Asyara marrah wa qila asyrina marrah. Nabi Adam mas kawinnya dengan membaca sholawat 10 kali, wakilas 20 kali. Mas kawin Nabi Adam kepada Sayyidatina Hawa alaihi wassalam. Berarti kita ini lahir dari mas kawin adilnya sholawat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terima kasih kita kepada Rasulullah apa? Ini terlalu tinggi dululah, ini orang tua saja kita berbicara. Nah, orang-orang tua kita itu belajar dibatasi kelas 3, asal bisa membaca dan nulis. Itu pun yang buta huruf masih banyak. Mulai diberantas buta huruf, mulai Pak Harto terutama. Bebas buta huruf, bebas buta huruf. Namun orang tua kita memikirkan, walaupun satu hari terkadang yang dimakan pas-pasan, bagaimana untuk membesarkan anak-anaknya. Ada yang kerjaannya berat, becak. Ada yang pakai kahar atau delman. Dan kerjaan berat lagi kita apabila kita melihat orang tua kita sudah ada truk datang muatannya beras atau gandum, larinya cepat-cepat berebut naik truk dulu. Di mana toko berhenti, hanya mengambil satu karung, dipanggul di punggungnya,
Berapa kali beliau mendapat, saya melihat sebagai anaknya, begitulah perjuangan orang tua kita untuk mencari sesuap nasi dan menyekolahkan atau mesantrenkan anak-anaknya. Itu nyata. Kalau di Pekalongan khususnya, di daerah dataran bukan pegunungan, kalau musim kemarau, jam 6 pagi sudah keluar keringat. Terkadang bapak-bapak kita perutnya masih kosong. Uang pas-pasan hanya 25.000 asal bisa membelikan sarapan anak-anaknya. Untuk sanggup sekolahnya, biar dirinya minum teh terkadang tidak pakai gula. Mengayuh becaknya luar biasa. Dapat muatan, belum sarapan perut masih kosong. 1,5 kintal dari di mana beliau menemui penumpang sampai ke pasar besar. Hanya menuju apa? Yang penting dapatkan 2,5 kilo atau 3,5 kilo. Untuk siapa? Untuk anak-anak putra putrinya khususnya. Itulah perjuangan-perjuangan Bapak. Dan kerjaan-kerjaan yang lain. Seumpamanya kita mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat bagaimana jerih payahnya orang tua. Terkadang di rumah boro-boro karena kasur sarena. Belum tentu asal tikarnya hangat. Ibu bapak kita yang memang terbatas kemampuannya, coba kita waktu kita makan enak sedikit lah, punya rezeki di warung atau di mana, makan sate atau makan nasi apa gitu, rawon atau apa, ingat ya Allah kita kok makan nikmat begini, ibu bapak kita masih apa, coba dibungkuskan 1 bungkus sebagai ingat kita mau makan, masa kita mau enak sendiri. Sewaktu-waktu kita ingat sama orang tua. Begitu kita buru-buru makan karena tidak tega untuk menelan, seret seolah-olah susah. Karena apa? Kedua orang tua kita masih ngageletak di saat dimana kamarnya yang belum ada kasurnya. Kalau ada kasur yang sudah cukup minta diganti. Cepat-cepat lari ingin mumpung bapak, emak, sareng ibu belum tidur. Begitu dibuka, ada apa nak? Nih mak, senangannya mak, nih mak. Mama itu apa? Hatinya secara tidak langsung nangis. Ya Allah nak, kamu itu belum pendapatannya belum seberapa, tapi kamu sudah ingat sama orang tua. Luar biasa kamu. Semoga kamu panjang umur, dapat rezekinya semua. Doanya ya Allah, senilai nasi 1 bungkus, Gunung Guntur, Gunung Cermet eleh sareng nasi sebungkus. Sebab apa? Dari sayangnya kepada anak-anaknya, begitulah perjuangan orang tua kita. Maka ketika kita ziarah ke kubur kedua orang tua kita, kita tidak bisa langsung membaca Yasin atau tahlil. Kita diam dulu, ya Allah ya Rabb, telah Engkau ambil, sedangkan aku belum bisa membahagiakan kedua orang tua. Kapan aku bisa membahagiakan kedua orang tua mumpung masih hidup? Itu yang saya bayangkan ketika kita mau ziarah kubur, atau ketika kita ziarah kubur orang tua kita sudah tidak ada. Bagaimana cara menjadikan kewajiban kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita sudah mendahului. Bagaimana kita akan menjadi anak-anak, menjadi golongan orang yang mengecewakan kedua orang tua kita atau tidak? Jangan dikira yang sudah di alam bakanya tidak perhatian kepada anak-anaknya. Lebih, kalau orang masih hidup, inkisafnya masih terbatas. Atau weruh sejeruning winara, itu hidup masih terbatas. Tapi kalau di dalam kubur, semua yang ahli kubur tahu weruh sajeruning winara. Jadi anaknya di mana beliau mengetahui sekali. Mana yang datang cahaya penyejuk, mana yang datang api setiap hari pada pada kubur orang tua kita masing-masing. Para beliau merasakan itu.
Tapi alangkah bahagianya kedua orang tua kita kalau melihat anak-anak kita kompak, yang kakak bisa melindungi yang kecil sangat taat kepada kakaknya karena pengganti orang tuanya. Yang kaya mungkin si kecil atau anak nomor berapa mau diatur oleh kakaknya, dan perhatian sang kakak, bisa yang adik perhatian terhadap kakaknya yang kurang mampu. Nanti kalau Jumat pagi kompak, mana anak, keponakan, cucu, ayo juang bareng-bareng ziarah ke sepuh. Begitu dia masuk ke kuburan, komplek kuburan, langsung dikenalkan. Nih, kalau ingin tahu, nih, eyang kalian, bapak tua, di sini nih, nenek, nih paman lu yang sudah mendahului, ini wak lu, nih bapaknya si A, si B, tuh incuna, dikenalkan. Sehingga silsilah ini tidak putus. Ruhama bainahum, saling kasih sayang. Ziarah baca Yasin bersama, baca sholawat tahlilan. Ya Allah, orang tua itu melihat, jangan kembali dulu kau nak, aku sedang sejuk menghadapi kalian. Luar biasa. Kalau jangan buru-buru pulang dulu. Dari apa? Dari senangnya yang luar biasa menghadapi anak-anak cucunya yang kompak luar biasa. Begitu pulang di rumahnya, giliran Jumat ini di adik nomor 2. Anu kapungku rumah nomor 1 di kakana. Lancekna. Duka aya kopi, teh, atau makanan kecil atau apa, duduk bersama anak keponakan yang luar biasa, kompak rukun. Insya Allah keluarga yang demikian, bala yang sebetulnya akan nyampe turun ke rumahnya tidak jadi karena apa? Tertutup oleh tali silaturahmi. Di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat umurnya tinggal 1/2 bulan. Rasulullah mengetahui bahwa ini umurnya tinggal 1/2 bulan. Ya Allah. Diajak silaturahmi bersama Rasulullah untuk minta maaf. Tapi Rasulullah tidak memberitahu artinya. Yuk, juang silaturahmi, nuhun hampura, ke kesepuan, tetangga, dan lain sebagainya. Setelah minta maaf semuanya, ditunggu malaikat Israel yang mau mencabut malah datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Loh, katanya mau mencabut, sudah waktunya. Diundur ya Rasulullah. 20 tahun umurnya ditambah. Loh, kenapa? Karena panjenengan mengajak beliau silaturahmi. Jadi asal usul hadis silaturahmi tawil umur itu asal usulnya demikian. Nah, dengan keuhuhan tali silaturahmi saja bisa menangkal kematian itu sendiri, bisa sebab panjang umur, bisa menangkal bala dan cobaan atas keluarga. Pertanyaannya, bagaimana bangsa ini, bagaimana umat ini? Kalau kita selalu mengingat perjuangan-perjuangan sesepuh-sesepuh kita, setelah kita ingat bagaimana membuka manakib sejarah kedua orang tua, sampai tahu kita naik ke atas. Tahu perjuangannya para leluhur kita. Para bapak, para ibu yang saya banggakan. Alhamdulillah di Indonesia selalu diingatkan yang namanya hari proklamasi itu, sang saka merah putih dikibarkan, dituntut kita semuanya untuk ikrar. Loh, ikrarnya di mana? Lagu kebangsaan itu bukan sembarang lagu, asal melakukan Indonesia tanah airku, bukan lagu. Tapi itu dituntut ikrar dan pernyataan menjadi lagu kebangsaan.
Sehingga ketika kita mengucapkan Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, konsekuen, dituntut kekonsekuenan. Boleh kita makan pakai garbus, pakai pisau, roti, keju, dengan bahasa yes, 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 boleh, silahkan, itu ilmu. Tapi tidak harus melunturkan I am Indonesia, saya adalah orang Indonesia, saya adalah bangsa Indonesia. Itu harus melekat. Bukan kalau sudah makan pakai sendok garpu lalu kita lupa pada dirinya, di mana dilahirkan. Makanya di mana saja kita berada, di Timur Tengah, oke, mau pakai kayak Habib Lutfi, pakai putih-putih jubah, tapi tidak untuk melunturkan keindonesianya. Justru kita menggunakan pakaian sunnatun Nabi, memperkuat keindonesiananya. Setuju? Hidup di Cina, tetap kami adalah orang Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Ini harusnya tertanam kepada regenerasi kita semuanya. Itulah diantaranya. Jadi bukan sembarang lagu asal kita mengucapkan Indonesia. Ini kan peraturan Pak Habib. Loh, jangan ngawur. Lalu ketika kita sang saka merah putih kita kibarkan hormat kepada sang saka merah putih. Apakah hanya peraturan atau mitos atau kultus? Tidak. Saya tidak memitoskan, mengkultuskan merah putih kok. Ingat, Rasulullah itu Hajar Aswad sebab dicium oleh jamaah haji maupun jamaah umroh setiap haji atau umroh, karena Rasulullah pernah mencium Hajar Aswad. Apakah Rasulullah mengutuskan Hajar Aswad? Jawab. Itulah. Sekarang dihormati karena mengikuti Rasulullah. Makhluk diangkat oleh Allah, apalagi manusia. Istilahnya kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, diuwongkan. Cak Sunda Maduka dijalmakeun da kumaha, dijalmikeun. Nah, itu. Sama, bukan kita untuk mitos, kultus kepada merah putih, tidak. Tapi mengapa kita harus hormat? Bukan untuk mencium. Ingat bahwa di dalam merah putih itu ada kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Sekalipun satu huruf di dalam merah putih tidak ada, tapi harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa ada di dalam merah putih itu sendiri. Maka kita menghormat kepada merah putih berarti kita menghargai harga diri kami semuanya, menghargai kehormatan kami semuanya, harga diri kami semuanya. Maka bila mana bendera kita roboh, berarti kalau di dalam dunia pertempuran kita kalah. Mau dikatakan kalah? Tegakkan merah putih sepanjang masa. Harusnya gitu, fanatik dong kepada kebangsaannya. Ini Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah. Loh, ada dalilnya enggak kira-kiranya begitu? Siapa yang bilang enggak ada dalilnya? Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa. Wa min ayati. Itu ayatnya biasa dibaca waktu khutbatul nikah. An khalaqa ila akhiril ayat. Laki perempuan.
dari laki perempuan ini melahirkan syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat ini luar biasa, ditinjau dari kemurahan kemanusiaan. Makanya saya kagum kepada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ditaruh yang di atas. Mengapa? Ini pokok tulang punggung. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan apa? Karena kita bertuhan kepada yang Maha Esa. Dengan ketuhanan yang Maha Esa, kita mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan ketuhanan yang Maha Kuasa, keadilan yang Maha, dengan ketuhanan yang Maha Esa, kita mengamalkan kesatuan persatuan Indonesia. Sampai sila kelima, selalu ketuhanan sila pertama selalu mewarnai, mengiringi. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mengetahui syu'uban wal qabail, suku bangsa dari anak keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Allah Nuh. Berarti kita sama ini saudara. Dengan bangsa apapun kami masih satu saudara, satu keturunan. Dibagi oleh Allah SWT menciptakan bumi terhampar menjadi tanah airnya al-qabail, syu'uban wal qabail. Tanah Cina, tanah India, tanah Pakistan, tanah Timur Tengah, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkistan, sampai menjadi tanah Afrika, menjadi Eropa. Dari keturunan Nabi Allah Nuh 4, di antaranya Arya, Barbar, Semit, dan lainnya. Menurunkan beberapa gobail, suku-suku. Tapi kita diberi hak masing-masing, diberi tanah yang disebut menjadi tanah airnya masing-masing. Kami menceritakan yang diberi oleh Allah, tanah dari Sabang sampai Merauke itu diberi oleh Allah untuk menjadi tanah air bangsa Indonesia. Disinilah hubul waton minal itu. Sejauh mana kita mengenal ta'arufu? Seandainya kita mengenal ta'arufu, tapi harus dibekali dengan apa? Inna akramakum indallahi. Siapa yang paling atqah? Berani ada yang paling macung, saya atqah. Bohong itu. Kita mengambil kata sepakat. Orang yang paling atqah adalah Nabiyuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ingin akram dan atqa, ittiba, ngikuti jejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi rahmatan lil alamin dengan mengamalkan lita'arufu. Bangsa-bangsa ini seandainya mengenal lita'arufu, dunia tidak akan ada perang. Karena apa? Isinya saling mengerti, saling mengenal hak-haknya bangsa Cina, hak-haknya India, hak-haknya Timur Tengah, hak-haknya Indonesia. Kami akan menghargai dan menjaga stabilitas masing-masing demi kedamaian. Itu sebab kelitaan. Luar biasa mestinya harus. Maka kita harus menjadi contoh. Lita'arufu bukan sekadar suku bangsa saja. Sebab lita'arufu ini juga untuk memperkuat ketahanan nasional. Yang namanya ketahanan nasional bukan Pak Polisi atau Pak Tentara saja. Kita ini kewajiban menjaga ketahanan nasional. Berupa apa? Di antaranya kita meramaikan kerjaan,
membangkitkan ekonomi, pertanian, dan lain sebagainya. Tidak cukup ekonomi dan pertanian saja, merasa handar beni memiliki atau tidak. Jangankan lagi para bapak, para ibu, rumput yang hijau, rumput yang kering pun bagi kami, bagi kita harusnya ini rumput kering, nggak ada artinya, nggak ada artinya, memang betul tidak, belum kita temukan manfaatnya, tapi pasti ada manfaatnya rumput yang kering, seperti ilalang yang kering, pasti ada. Kita saja yang belum menemukan. Tapi ingat bahwa sekalipun ini kering, tumbuh di bumi pertiwi Indonesia, negara kami, kecintaan kami. Berarti sekalipun kering, rumput yang kering adalah milik kita. Sebutir pasir pun yang ada di bumi kita adalah milik kita. Kering atau sebutir pasir, wajib kita menjaganya. Setuju? Harusnya begitu, Pak. Kalau kita bisa menjaga, lalu kita bisa menghargai apa yang hasil bumi pertiwi ini, di antara buah-buahan dan lain sebagainya, kita kemas yang baik. Kita sebelum menghargai orang lain, coba hargailah bangsa kita ini, hasil karya bangsa kita ini, produksi dalam negeri ini, hasil pertanian ini, kita banggakan sehingga orang lain tidak akan mengoknum, orang lain tidak akan menganggap remeh terhadap hasil karya bumi pertiwi. Harusnya kita ke sana. Ini jambu apa Pak? Indonesia. Kok bukan Bangkok kayak Bangkok Indonesia. Harus gitu. Ini lele mana Pak? Lele Indonesia. Kok lele Bangkok Indonesia. Bukan kami menyepelekan Bangkok, karena ini lahirnya di Indonesia, beternaknya di Indonesia, ditanam di Indonesia, yang rabuk di Indonesia. Kok ganti nama? Heran dan ajaib. Ini mana kita, negara kita akan maju kalau cara demikian. Coba duren mana? Bandung. Dodol mana? Bandung. Dodol mana? Garut. Ini apel mana? Bandung. Ini apel mana? Malang. Kan kita bangga. Apalagi ini ditambah Pak Bupati. Alhamdulillah, jeruk Bandung. Apa nggak istimewa? Bandung. Coba sebelum kita beli jeruk yang lain, jeruk Bandung utamakan. Daripada kita memberikan keuntungan kepada orang lain, tidak berarti larangan, tidak. Income-nya biar masuk ke daerahnya sendiri. Harusnya begitu. Nanti kalau pemerintah daerahnya banyak hutang, nanti baru ribut. Mana mungkin, karena kita sendiri tidak bisa menghargai untuk memajukan ekonomi. Maka dari itu, jadi pentingnya kita menghormati adalah hari kemerdekaan kita, untuk setiap waktunya kita mengingat kepada pejuang-pejuang kita. Apakah pengibaran Sangsaka Merah Putih itu harus 17 saja? Tidak, ada Senenan dan lain sebagainya. Supaya apa? Selalu kita diingatkan dengan kibarnya Sangsaka Merah Putih itu, kita ditanya oleh bendera itu. Cuma filosofinya kita ambil, tidak, sebab tidak bermulut. Kalau seandainya Merah Putih itu bisa berkata, aku telah tegak berkibar, kamu melanjutkan atau tidak? Kamu mampu mengisi kemerdekaan ini atau tidak? Kamu bisa mampu mengisi dan lain sebagainya untuk memakmurkan bangsa ini. Itu PR untuk kita. Ribut saja. Bangsa lain sudah maju, kita masih ribut saja. Pilkada ribut, pilihan ribut. Mana ya Allah ya Rabb. Bangsa lain sudah bikin kendaraan tempur darat, laut, udara, senjata yang modern dan lain sebagainya. Belum ilmu kedokteran, ilmu alat-alat kedokteran, sampai kapsulnya, tabletnya orang lain.
Kita ketinggalan dalam dunia pertanian, kita ketinggalan. Kapan kita tidak ketinggalan? Harusnya kita tidak ketinggalan, karena negara kita potensi yang luar biasa, mampu mengelola atau tidak. Hanya nasionalisme yang akan membangkitkan kita merasa handar beni kepada bumi pertiwi ini, kepada bangsa ini. Maka dari itu, jaga kita jangan sampai mengecewakan para beliau-beliau yang telah ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini. Apa ucapan terima kasih kita kepada para beliau? Apakah kita akan menjadi bangsa yang mengecewakan kepada para beliau? Jawab. Buktikan kalau tidak. Yang telah dirintis oleh para beliau-beliau. Terakhir, walaupun perkataan saya kurang berarti, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Buktikan kalau tidak. Kita galang kesatuan persatuan. Jangan memberikan kesempatan seujung rambut pun oleh kepada oknum-oknum yang mau mecah belah bangsa ini, yang akan menggoyahkan NKRI ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bagaimana kabar jenengan semua? Mudah-mudahan jenengan semua sehat selalu, dan jenengan semua diberikan keberkahan, ya, diberikan umur yang panjang, rezeki yang melimpah berkah, amin. Dan juga doa dari kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dengan rahmat dan rahimnya. Dan salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua dapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini adalah video yang sangat istimewa sekali, ya, yang dimana video ini disampaikan oleh beliau Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya dari Pekalongan. Di mana di video kali ini beliau menyampaikan dalam rangka acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Jawa Barat, atau tepatnya PCNO Bandung, ya. Di mana di video kali ini beliau menyampaikan tentang besarnya cintanya baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita, kepada para umatnya. Besar cintanya baginda Nabi Muhammad SAW kepada semua makhluk, ya. Dan pengaruh besarnya baginda Nabi Muhammad kepada alam semesta. Bagaimana tidak? Di sini beliau menyampaikan bahwasanya alam tercipta dan seisinya ini ya berkat dari beliau Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Dan wabil khususnya di sini beliau menyampaikan tentang bagaimana proses terjadinya atau proses di mana terciptanya manusia pertama di dunia yang diciptakan untuk di bumi adalah Nabiullah Adam dan Sayyidatina Siti Hawa, itu berasal dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sholawatnya, seperti itu. Makanya kita sebagai umat, begitu cintanya kepada baginda kepada kita itu sangat luar biasa, maka kita juga harus mencintai beliau. Mencintainya seperti apa? Ya kita berterima kasih, kita bersalawat kepada beliau, dan kita mengidolakan beliau dan mencintai beliau. Tidak hanya beliau, dan juga kepada keluarganya dan kepada keturunannya. Tujuannya apa? Ya, kalau kita mencintai kesepuhannya, ya kita harus mencintai keluarganya juga. Itu adalah akal yang normal seperti itu, ya. Tapi yang terjadi di zaman sekarang bukan malah membencinya, seperti itu. Tapi itulah keyakinan yang sudah luar biasa sekali, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan yang seperti itu, ya. Kita mudah-mudahan menjadi umat yang nantinya mendapatkan syafaatnya, menjadi umat yang benar diakui sebagai umatnya, di mana kita akan mendapatkan pertolongannya. Itu amin ya rabbal alamin. Dan kejelasan seperti apa tidak penjelasan dari saya mohon maaf kalau ada yang salah kata dari awal, ya. Tapi yang jelasnya seperti apa, mari kita bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita, untuk bisa kita praktekkan, pelajaran untuk kita ya bisa aplikasikan, ya, seperti itu, ya. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang benar mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Monggo kita semua bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.